Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, sekarang kita lanjut bahasan Manhajus Shalikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitab Salat. Fikih Manhajus Shalikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat. Tidak boleh menunda salat hingga keluar waktu kecuali untuk menjamak. Nah, kita boleh menjamak salat. Menjamak salat itu berarti kita undur satu salat ke waktu lainnya. Menunda seperti ini sampai menunda ke waktu berikutnya berarti boleh. Namun kalau menunda waktu salat dengan sengaja tidak boleh. Nah, ini kita lihat apa perkataan dari Syekh Sa'di terlebih dahulu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Shalikin, wala yuhillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dihha an waqtiha li'udhrin aw ghairihi illa idza akhkharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li'udhrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwihi. Tidak dihalalkan menunda salat atau menunda sebagian salat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur, kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan salat lainnya. Boleh menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit atau selainnya. Wala yahilu takhiruha aw takhiru ba'dihha an waqtiha li'uzrin aw ghairihi. Tidak boleh menunda salat, berarti seluruhnya ditunda, atau sebagian salatnya ditunda ketika itu ada uzur ataupun tidak ada uzur, kecuali mengakhirkannya, menundanya ke waktu berikutnya dengan tujuan untuk menjamak salat, menjamak dengan salat yang berikutnya. Maka seperti itu boleh dengan ada uzur seperti safar atau hujan atau sakit atau semacamnya. Nah, nanti kita lihat pembahasan hal ini. Baik, kita lihat dulu penjelasan menunda sholat. Penjelasan menunda sholat. Tidak halal bagi mukallaf atau orang yang terbebani syariat menunda sholat hingga keluar waktu seluruh sholat atau sebagiannya dengan sengaja, karena seluruh dalil yang telah membicarakan waktu sholat menunjukkan bahwa kita diperintahkan sholat pada waktunya. Maka tidak boleh, misalnya seseorang melaksanakan sholat subuh 1 rakaat pada waktunya, lalu rakaat di luar waktunya. Lalu mengerjakan sholat subuh di 1 rakaat pada waktunya, lalu 1 rakaat lagi di luar waktunya, tidak boleh. Adi baca lagi. Tidak boleh seseorang menunda waktu sholat hingga keluar waktu, atau semisal itu memajukan waktu sholat dari waktunya karena uzur seperti sakit atau tidak terpenuhinya syarat sah sholat, contohnya tidak mendapati air, atau sedang berperang melawan musuh. Keadaan uzur seperti ini pun tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, kita dalam keadaan uzur sekalipun diperintahkan untuk tetap melaksanakan sholat pada waktunya. Contoh di sini misalnya, ini waktu subuh, saya di kereta. Syarat sholat ketika itu adalah ngadap kiblat. Kalau mengerjakan sholat ngadap kiblat, sholat wajib soalnya. Saya nggak mungkin turun ketika waktu subuh dari kereta. Tidak ada waktu ketika itu, tidak diberikan kesempatan. Maka subuh di atas kereta. Maka kereta menuju arah timur, ya, tempat duduk saya menghadap timur berarti. Namun kalau saya berdiri nggak bisa. Nggak ada space, nggak mungkin juga sholat tengah jalan, nanti ditendang-tendang orang misalnya, nggak mungkin. Maka dia milih apa? Saya tetap sholat on time di waktu subuh tadi, tetap sholatnya di waktu subuh. Keadaan menghadap kiblat ini gimana? Tidak diperhatikan. Yang penting dia sholat masih tetap tepat waktu. Contoh kedua, misalnya di rumah sakit, keadaan berbaring, pakaian itu penuh najis. Sudah masuk waktu subuh, kalau mau ganti tunggu sampai jam 7 misalnya, nanti ada yang ganti baju kita. Namun subuh waktunya sebentar lagi habis. Mana yang didahulukan? Saya sholat nanti on time, yaitu pada waktu subuh, atau nunda sampai jam 7 baru nanti ganti baju kemudian sholat subuh. Tetap memilih sholat pada waktunya. Berarti yang
pakaian yang kena najis tadi dikesampingkan dahulu. Yang penting sholat on time, tepat waktu. Maka itu yang didahulukan. Selanjutnya lagi. Adapun hadis yang menceritakan tentang menunda sholat pada perang Khandaq hingga 4 sholat sekaligus untuk dijamak, yang tepat hal itu terjadi sebelum pensyariatan sholat khauf atau sholat dalam keadaan genting atau takut. Taib. Perang Khandaq terjadi tahun 5 Hijriah. Ya, ketika itu perang Khandaq ketika itu di daerah utara Madinah, di mana Nabi SAW memerintahkan untuk membuat parit sebagai strategi perang. Maka saat melawan orang-orang musyrik pada tahun 5 Hijriah tadi, Nabi SAW sampai belum mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. 4 sekaligus. Ya, 4 sholat sekaligus belum dikerjakan. Maka Nabi katakan, innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang musyrik melalaikan kami, yaitu melalaikan Rasulullah SAW dari melaksanakan sholat, yaitu 4 sholat. Maka ketika itu Nabi SAW suruh Bilal itu azan. Bilal azan. Kemudian setelah itu Bilal iqamah. Berarti ini kerjakannya malam, ini sudah masuk malam. Maka ketika di malam itu kerjakan sholat zuhur dulu. Setelah iqamah kerjakan sholat zuhur. Terus Bilal berdiri lagi, iqamah lagi, lalu kerjakan sholat asar. Kemudian Bilal berdiri lagi, iqamah lagi, kerjakan sholat maghrib. Kemudian Bilal berdiri lagi, kerjakan sholat isya. 4 sekaligus dikerjakan di waktu malam. Kata para ulama, kok bisa di sini menjamak 4 sholat sekaligus? Kok tidak Nabi SAW kerjakan di waktunya masing-masing? Jawabannya karena dulu belum ada pensyariatan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan genting. Andai ini ketika perang, berarti sholatnya bisa sambil bawa senjata, bisa sambil berkendara dengan kuda, dengan unta, bisa. Pokoknya keadaan apapun. Dulu belum ada. Maka akhirnya sholat itu dijamak 4. Namun kalau pensyariatan sholat khauf sudah ada, berarti kerjakan sholat tetap di masing-masing waktunya, meskipun dalam keadaan jalan, meskipun di atas kendaraan, meskipun sambil pegang senjata, ada tata caranya sendiri. Nanti kita akan temui tentang tata cara sholat khauf di dalam Manhajus Salikin ini. Terus, lebih-lebih lagi orang yang tidak punya uzur tidak boleh menunda sholat hingga keluar waktu, kecuali di sini untuk maksud menjamak sholat, yaitu sholat tersebut digabung dengan sholat lain seperti menggabung sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Nah lihat, kalau punya uzur saja disuruh kerjakan sholat tepat waktu, tidak punya uzur apalagi. Contoh, boleh nggak saya nunda cuma gara-gara jam kuliah? Nggak boleh. Misalnya dia dapati jam kuliahnya dia dapati sore, dari jam 5 selesainya nanti jam 8 malam. Berarti maghribnya dia di dalam kelas, maka tetap mengerjakan sholat maghrib. Berarti dia harus minta izin dulu kepada dosen, baru kemudian dia melaksanakan sholat maghrib. Karena nggak boleh dia kerjakan sholat tadi, dia tunda sholat maghribnya digabung dengan isya. Karena ketika itu bukan uzur yang berat. Ada lagi, cuma gara-gara aktivitas dunia. Ya, mungkin nonton bisa nggak? Ya, mungkin ada yang nonton konser ke, nonton bal-balan ke, mungkin jadi ada yang ekstrim kayak gitu. Gara-gara itu jamak bisa. Kalau sebagian wanita itu ada yang kayak begini, wah Ustadz ini gimana nih, saya mau masuk zuhur itu sebelumnya saya itu pakai make up ya Ustadz. Nah misalnya, karena ini saya ditanya langsung ini, saya agak bingung jawabnya juga. Saya pakai makeup ini, gimana kalau pas zuhur saya sholat, ya makeupnya saya hapus. Namun karena saya repot nanti sholat asar itu hapus lagi, saya nantinya majukan sholat asar ke waktu zuhur. Cuma gara-gara apa? Make up. Itu kalau saya jawab agak berat. Ya karena yang bertanya itu lagi pakai makeup 1 cm ini masalahnya. Itu sudah
Bingung juga ini mau jawab. Waduh, ini ibu yang jawab kayak begini, mau jawab serba salah, bilang nggak boleh kamu pakai makeup, nanti besok dia nggak berangkat ngaji. Ya. Mau nembak langsung nggak bisa, nanti wah bu itu nggak boleh bu makeup kayak begitu, itu tabarut situ nanti. Wah, nanti kan kesinggung itu. Ya, maka ngatur strategi, salah ibu sendiri kenapa makeupan. Nah, makanya resikonya kayak gitu, setiap mau sholat yuk dihapus, apalagi makeupnya 1 cm air nggak bisa masuk, ya iya kan, wah air nggak bisa masuk gitu, lapisannya tertutup dengan makeup 1 cm tadi, maka harus dihapus, kemudian sholat bersih dari makeup. Kalau mau pakai lagi ya repotnya ibu sendiri gitu. Intinya kayak gitu, nggak bisa, harus ada uzur yang syar'i. Contoh di sini apa? Safar, hujan, sakit, atau ada sebab lainnya. Nanti insya Allah ada rinciannya pada pertemuan berikut. Terus dibacakan duanya lagi. 3 waktu sholat pada saat hajat dan darurat. Sholat pada waktu ikhtiar atau pilihan ada 5 waktu. Namun waktu sholat pada keadaan hajat dan darurat hanya ada 3, yaitu yang pertama, setelah matahari tergelincir ke barat hingga matahari mau menguning dan akan tenggelam. Inilah waktu sholat zuhur dan asar. Pertama, setelah matahari tergelincir ke barat sampai matahari mau tenggelam tadi, ya, mau menguning, itu waktunya sholat zuhur dan asar. Ingat, ini kita bahas waktu darurat ada 3 saja. Waktu utama untuk kita sholat ada 5. Namun kalau waktu daruratnya ada 3. Ini waktu pertama. Berarti zuhur dan asar digabungkan di waktu itu. Entah mau jama' takdim boleh, entah mau jama' takhir boleh. Terus yang kedua, dari tenggelamnya matahari hingga pertengahan malam. Inilah waktu sholat maghrib dan isya. Nah, kalau masuk tenggelamnya matahari sampai nanti pertengahan malam, itu waktu maghrib dan isya. Berarti jamaknya bisa nanti pas waktu maghribnya atau jamaknya nanti pas waktu isyanya. Terus yang ketiga. Yang ketiga, dari terbit fajar subuh hingga terbitnya matahari. Inilah waktu sholat fajar atau sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh ini tidak bisa dijamak dengan sholat lainnya. Terus dalil dari 3 waktu ini adalah firman Allah Ta'ala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhudan. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, di sini aqimis sholata liduluki syamsi, kerjakanlah solat pada matahari saat matahari tergelincir ke barat. Berarti tadi waktu zuhur dan asar. Lalu kerjakanlah sholat pada gelap malam, berarti waktu maghrib dan isya. Lalu wa Qur'an al-fajr, kerjakanlah sholat subuh, berarti waktu subuh. Terus apa itu jamak sholat? Apa itu jamak sholat? Jamak sholat artinya mengerjakan 2 sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama atau jamak takdim, ataukah dikerjakan di waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Nah, kita memilih jamak takdim atau jamak takhir tergantung kita. Saya safar ke Solo misalnya, saya di perjalanan, wah saya yakin ini sana masih ada peluang untuk saya dapat waktu asar. Ya. Tapi saya buru-buru sekali, ada keperluan dulu, ya sudah. Saya nanti sholat zuhurnya saya tunda ke waktu asarnya, ditunda ke waktu asarnya. Berarti jamak takhir di sana. Tergantung pilihan kita. Kita misalnya dapati dalam perjalanan, dapati sholat zuhur, sekalian saja saya majukan sholat asar ke waktu zuhur, saya jamak takdim. Boleh juga, nanti di waktu asar cukup kita perjalanan saja. Jadi tergantung maslahat yang ditimbang-timbang seperti apa. Terus sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dan sholat asar, lalu sholat maghrib dan sholat isya. Terus di bawahnya, menjamak 2 sholat ini dibolehkan menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, menurut ijma atau kesepakatan para ulama, 2 sholat itu boleh dilaksanakan dengan cara jamak. Terus dipentingkan sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya itu lebih penting daripada memperhatikan syarat sholat lainnya. Buktinya saja dalam keadaan genting tetap disuruh sholat pada waktunya, seperti dapat kita lihat dalam pensyariatan sholat khauf. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, solatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Maka lihat
Ini pensyariatan sholat khauf yang tadi kita singgung. Jika kamu dalam keadaan khiftum, takut, genting, farijalan aw rukbanan, engkau boleh sholat sambil jalan atau sholatnya sambil berkendaraan. Ya karena memang dalam keadaan genting. Di sini sholat disuruh tepat waktu. Kamu keadaan apapun tetap sholat seperti itu. Daripada nanti kamu tunggu waktu sholat itu selesai, habis, baru kamu sholat dalam keadaan aman. Mending sholat tepat waktu walaupun dengan keadaan berjalan, berkendaraan. Itu sholat khauf. Berarti dari pelajaran sini, Al-Baqarah 239 kita ambil pelajaran, sholat lebih dipentingkan tepat waktu. Artinya di waktunya kita dapati, kerjakan di waktu itu. Enggak ditunda sampai waktunya itu habis. Tadi contoh tadi pakaian najis yang saya contohkan. Dapati ketika sudah di waktu sholat, mau ganti pakaian baru nanti. Ketika sholatnya sudah selesai. Dapati jam 7 tadi untuk sholat subuh misalnya. Maka tetap sholat tepat waktu dalam keadaan berpakaian najis. Terus yang terakhir, jangan sengaja menjamak sholat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, boleh menjamak sholat maghrib dan isya. Begitu pula zuhur dan asar. Menurut kebanyakan ulama karena sebab safar maupun sakit. Begitu pula karena uzur lainnya. Adapun melakukan sholat siang di malam hari, seperti sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, atau menunda sholat malam di siang hari, seperti sholat subuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, maka seperti itu tidak boleh, meskipun ia adalah orang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama. Maka kesimpulannya, jamak sholat tidak boleh dengan sengaja. Artinya memang ada kebutuhan. Nggak boleh, saya malas lah, saya mau jamak sholat. Ini ada sebab-sebabnya loh ini. Termasuk di sini yang dimasukkan jamak di sini. Ini sholat asar, dia tunda mau gabung dengan sholat maghrib. Padahal kalau menjamak asar tidak boleh dengan maghrib. Berarti dia kerjakan sholat yang di siang hari ditaruh pada malam hari, nggak boleh. Atau sholat subuh dia tunda, subuh masih gelap, belum terbit matahari, dia jadikan sholat itu jam 9 dengan sengaja, tidak dibolehkan juga. Misalnya orang ketika di pesawat, dia dapati subuh itu di atas pesawat, belum melakukan sholat dia, sampai mau mendarat sudah jam 9 pagi, baru dia mikir itu sholat subuh ketika sudah mendarat tadi. Enggak boleh. Dia tetap memilih sholat di atas pesawat dalam keadaan apapun. Pesawatnya ngadap ke arah timur, berarti dia sholat dalam keadaan apapun. Mampunya bagaimana? Kalau bisa berdiri, kalau tidak mampu ya sudah duduk. Dia mendingan kerjakan sholat tepat waktu di atas pesawat daripada dia nunda nanti jam 9 tapi sudah landing, sudah mendarat. Lebih dipentingkan sholat tepat waktu, yaitu sholat pada waktunya. Wallahu alam. Nanti kita lanjut ba'da sholatul isya. Baik, saya nanti bagi beberapa tema. Ada sholat, ada muamalah, ada yang umum, ada tentang taubat, tahara, sampai curhat para jomblo. Jika yang dicuri harta orang tua, apa kita perlu mengganti? Minta maaf. Satu, minta maaf pada orang tua. Dan kedua, tadi seperti yang disebutkan, kalau itu harta dari barang curian, wajib dikembalikan. Maka minta maaf dulu. Kalau memang ada ketidaksanggupan untuk mengembalikannya, minta maaf. Yang penting ada ridho dari orang tua mau memaafkan kesalahan kita, dan harus jujur dalam hal itu. Jika dulu semasa kuliah pernah melakukan kecurangan saat mengerjakan tugas maupun saat ujian, walaupun hanya beberapa kali saja, apakah setelah bertobat ijazahnya boleh untuk melamar pekerjaan? Ini tergantung dalam masalah pekerjaan ini memang menyaratkan penting untuk ijazah tersebut ataukah tidak. Kalau memang ijazah itu dijadikan syarat penting, maka harus memberitahukan kepada pihak perusahaan, saya pernah melakukan kecurangan kayak gini. Kalau memang dibolehkan untuk lanjut kerja, maka berarti gaji seterusnya itu halal. Jadi pertimbangkan dengan pihak perusahaan kalau memang itu dengan perusahaan. Apakah dikatakan bertobat apabila meninggalkan kemaksiatan tersebut secara perlahan? Contoh, maksiat pacaran, maka ditinggalkan berduaannya terlebih dahulu, kemudian tinggalkan teleponannya dulu,
kemudian ketinggalkan chattingannya dulu. Kalau saya sih nggak main-main ini, nangis dua-duanya ya nangis-nangis saja. Pokoknya selesaikan. Kalau enggak akan keterusan terus. Namanya maksiat kalau tidak dihentikan akan berlanjut terus. Ya sifat maksiat kayak gitu, akan membuat orang itu keterusan. Ya, maka kalau bisa ya ditinggalkan secara keseluruhan langsung. Saya dulu pernah mencuri barang-barang milik orang dan teman saya. Saya ingin mengembalikan barang yang masih tersisa. Namun saya takut hal itu menjadi aib bagi saya. Apa yang harus saya lakukan? Pokoknya minta maaf, barang tersebut dikembalikan. Konsekuensinya seperti itu. Seperti tadi pertanyaan, dia ambil barang orang tuanya. Bagaimana tobat terhadap hutang-hutang kecil yang lupa jumlahnya? Ini kadang ada snack yang ditaruh di kos-kosan nggak bayar-bayar. Ada yang bentuknya ya utang pada teman cuma 5.000 misalnya. Setelah itu lupa lagi, temannya juga nggak ingat, yang ini juga ini lupa semuanya. Maka kalau yang pertama, kalau antum bisa rinci, baiknya dirinci satu persatu. Mana utang-utang yang belum dilunasi dan mana kezaliman yang dulu itu dilanggar. Kemudian kalau ada yang di situ tidak bisa kita ketahui jumlahnya, namun tahu orangnya, dulu saya pernah utang sama, namun saya lupa itu jumlahnya. Katakan pada orang tadi, saya dihalalkan nggak? Kalau memang butuh dikembalikan utuh berapa jumlahnya, tanyakan pada orang tersebut. Nanti dia yang tahu pasti, siapa tahu dia punya catatan. Nah, masalahnya kalau semuanya tidak diketahui, berarti di sini bisa ditutupi dengan perbanyak sedekah atas orang-orang yang pernah kita zolimi. Perbanyak sedekah atas orang-orang yang pernah kita zolimi. Lebih afdal mana belajar ilmu alat, tahsin dan bahasa Arab dibanding hadir di majelis ilmu kajian rutin? Ketika keduanya bertabrakan waktunya, lihat mana yang paling urgent masing-masing orang. Ada yang paling urgent baca Qur'annya belum benar, berarti dia rutinkan dulu belajar perbaiki bacaan Qur'an daripada ikuti kajian umum. Nanti dia pada tahapan tertentu dia bisa ikut ini untuk sebagai sambilan saja, namun ada target. Target saya ini, saya belum baca Al-Quran benar ini, maka target itu dulu. Terus saya sholatnya ini belum benar, berarti dia target fikih ibadah dulu. Namun kadang ada kajian umum, dia bisa jadikan itu sebagai selingan untuk dia itu belajar. Saya dulu pernah masuk pada faham Islam jamaah dan sempat mengaji di majelisnya. Bahkan anak telah melakukan baiat pada imam mereka. Namun saat baiat hati saya meragukannya dan tidak meyakini sepenuhnya. Bagaimana saya harus bertobat? Bagaimana hukum sumpah janji pada imam mereka? Sumpah janji pada imam tadi tidak usah dipenuhi. Pertama, keluar dari Islam jamaah seperti itu, dari kelompok seperti ini. Kedua, dia punya pemahaman fanatik yang berlebihan pada kelompoknya saja dan terlalu mengikat dengan baiat. Dan ini baiat bid'ah, baiat yang tidak ada tuntunannya. Karena baiat yang sah itu kalau pada pemimpin yang sah, yang punya wilayah, kita berbaiat, dia punya kuasa. Kalau ini nggak punya kuasa apa-apa, maka keluar dari situ. Jalan solusinya adalah keluar dari kelompok tersebut dan tidak kembali lagi, dan jauhi teman-teman dari kelompok tadi. Saya pernah belajar ilmu kanuragan, tapi saya telah meninggalkan semuanya. Bagaimana menurut Ustadz cara tobat saya? Yang penting tinggalkan itu, pelajari agama yang benar, akidah yang benar. Mudah-mudahan tobatnya diterima. Kenapa akhir-akhir ini saya sering mendengar ada ustadz sunnah dan tidak? Apakah ada ustadz yang tidak sunnah? Karena teman saya itu ada yang membeda-bedakan antara ustadz sunnah dan tidak, sehingga membuat dia hanya mendengar ustadz sunnah menurut dia. Gini, kalau mau ngaji itu lewat guru yang punya keilmuan yang benar, bukan asal-asalan dalam berbicara, bukan asal-asalan dalam menyimpulkan dalil. Contoh yang terbaik, mau tahu ciri-cirinya, lihat pertama rujukannya gimana, Al-Quran, hadis. Yang kedua, lihat Al-Quran, hadis dia pakai pemahaman siapa. Kalau dia ujung-ujungnya cuma dia terus saja perkataannya, nggak bawa imam ini, nggak bawa imam ini, emangnya dia ulama siapa? Dia kok bisa pahami sendiri gitu? Harusnya merujuk ini hadis, Al-Quran, hadis. Ada perkataan ulama, ada pakar tafsir, ada ulama hadis menjelaskan teks-teks tadi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nggak disimpulkan sendiri dong, karena ini bukan agama dia. Ada ulama-ulama dulu yang sudah punya sanad periwayatan, nah itu mereka punya sanad ilmu lebih jelas daripada orang belakangan. Makanya tahu guru yang baik itu perkataan dia itu lebih sedikit daripada ulama masa silam.
Daripada ulama-ulama sedikit berkata, ulama mengatakan kayak gini, oh dalam kitab ini berkata kayak gini-gini. Orang tenang, dia bukan asal ngomong. Beda kalau dia cuma simpulkan, oh, ayat ini bilang gini, ayat ini bilang gini. Dia cocokkan semua seenak dia saja. Dan gak pernah ada ulama yang mencocokkan kayak gitu. Ngawur berarti dia berdalil. Harus ada salafnya, siapa yang dulu itu berpendapat kayak dia. Gak bisa buat-buat pendapat ulama belakangan, gak bisa. Ulama belakangan ada memang, namun dia biasanya kalau merujuk pada ulama dulu pendapatnya akan sama. Saya ingin hijrah, saat meninggalkan rekan saya atau lingkungan saya justru seperti apa ini? Seperti terus nirofert. Apa itu? Introvert. Menyendiri. Suka berdiam diri dan tertutup di kos-kosan. Sementara jika saya mendekatkan diri ke beberapa majelis, saya minder karena kadar keilmuan saya masih rendah terhadap akidah Islam. Apakah introvert dengan tujuan menghindarkan lingkungan buruk teman sebelumnya itu salah? Boleh. Jenengan kalau terlalu terpengaruh dengan lingkungan, baiknya menjauh pelan-pelan gitu. Kalau enggak, banyak menyendiri. Para ulama itu tentang masalah saya baiknya menyendiri ataukah bergaul dengan orang-orang sekitar saya, ada beda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang tepat tergantung maslahat. Maka Nabi SAW dulu pernah menyendiri di Gua Hira. Kenapa? Karena masalah lingkungan. Dia takut terpengaruh dengan orang-orang musyrik. Maka beliau mengambil inisiatif untuk menyendiri di Gua Hira, beribadah. Kemudian lama-kelamaan ketika itu beliau dapat wahyu. Jadi tergantung maslahat. Ketika beliau sudah bisa untuk menyampaikan, berarti beliau berbaur dengan yang lainnya. Kapan kita menyendiri, kapan kita berbaur, ada waktunya. Jadi timbang maslahat masing-masing itu seperti apa. Bagaimana cara menasihati teman yang dulunya semangat pada dakwah salaf, tetapi sekarang malah terjerumus pada dakwah kampus yang membahas tentang politik. Jangan capek-capek habiskan diri dengan politik terus ya. Kurangi itu, banyak tholabul ilmi, banyak belajar, banyak kaji Quran, banyak kaji hadis. Jangan waktu habis sia-sia. Apalagi jenengan berada di Jogja ini banyak majelis ilmu, rugi kalau cuma manfaatkan untuk itu. Nanti akan rasakan ruginya kalau sudah pergi dari Jogja itu baru, oh iya dulu kok saya itu ngurus politik terus kok saya nggak ngaji, rugi nanti di situ. Mendingan banyak belajar di majelis ilmu. Saya bekerja di bidang rental alat-alat multimedia seperti video syuting, layar dan sebagainya. Namun biasanya mengisi acara-acara musik juga Ustadz. Dan saya sebagai karyawan juga kadang tidak tahu alat digunakan untuk acara tersebut. Bagaimana hukumnya harta saya Ustadz? Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik. Tahu kan? Nah, suruh keluar berarti. Karena mau apa lagi dia dukung dalam maksiat, dia nggak tahu dipakai untuk apa. Kan dilarang itu ta'awun 'alal ismi wal udwan. Sudah, pilihan yang bagus, resign dari situ cari pekerjaan yang lebih baik. Saya hobi bermain game di HP. Mohon sarannya bagaimana cara saya bertobat karena rasanya sulit sekali untuk tidak main game dalam sehari, bahkan setiap ada waktu longgar maunya tidur pasti main game terus sampai jempolnya itu sudah luar biasa itu bergerak. Antum sibukkan dulu. Pertama, sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Hadir majelis ilmu. Tahu pentingnya waktu itu bagaimana. Setelah itu yang kedua, gunakan waktu luang pokoknya cari yang manfaat-manfaat saja. Manfaat gimana? Baca buku ya. Atau antum hobi HP lah di sini. Berarti website itu diganti alih. Kalau enggak, kalau HP ini buat pengaruh, malah pegang HP nanti main game lagi, ya sudah. Waktu tertentu itu dibatasi. Kapan saya pegang HP, kapan tidak. Ya, kapan pegang HP itu kapan tidak dibatasi. Intinya poin paling penting itu jalankan hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Berarti dia tinggalkan yang tidak bermanfaat pasti dapat hal yang manfaat. Jadi kuncinya antum tinggalkan itu dulu, baru nanti waktumu itu jadi lebih berharga. Ustaz, dulu saya suka maksiat, sekarang sudah bertobat dan berhijrah. Sekarang saya sedang ta'aruf dengan akhwat yang solehah. Apakah saya harus menceritakan masa lalu saya? Insya Allah sebentar lagi saya akan hitbah dia. Jangan pandang masa lalumu. Sudah, kalau sudah bertobat, sudah gak usah ungkit-ungkit lagi.
Dia juga nggak perlu tahu cara masa lalumu itu seperti apa. Sudah, sekarang yang ada antum saat ini seperti ini ya sudah. Yang sekarang yang dinilai bukan yang dulunya. Tadi kisah tobat dari 100 membunuh 100 nyawa tadi. Yang baru yang dilihat, nggak usah lihat yang akhir lagi. Tempat tujuannya, dia mau ke tempat tujuannya itu yang dilihat, nggak usah lihat yang dia tinggalkan itu di masa lalunya, telah bunuh 99 plus 1, itu nggak usah dilihat lagi. Jadi pandang yang saat ini ada setelah antum itu bertobat, tidak lihat lagi pada masa lalu. Nggak perlu diceritakan juga pada calon. Ustadz, saya baru hijrah, bagaimana cara melindungi dari ustadz-ustadz yang subhat? Bolehkah bernyanyi tanpa alat musik? Kalau nyanyiannya pakai nada musik nggak boleh juga. Yang jelas kalau ustadz-ustadz subhat perlu gini. Pertama, kalau berguru itu di majelis ilmu. Semua ulama dari dulu itu semua itu punya guru. Kalau sekarang guru orang-orang saat ini, Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya itu baru jadi guru. Dan yang kamu pernah berguru dengan siapa? Oh, saya pernah dengar Ustadz Fulan itu di Facebook. Saya pernah dengar Ustadz Fulan itu di YouTube. Saya pernah dengar Ustadz Fulan itu di Instagram. Instagram cuma gambar doang, video 1 menit. Itu bilang gurunya macam-macam. Ulama dulu tuh nggak kayak gitu. Hafsah binti Umar itu belajar itu, tulis saja dia belajar dari seorang sahabat wanita namanya Asy-Syifa. Itu belajar kitabah, tulis menulis. Itu belajar dari guru. Ulama-ulama yang lainnya itu semua juga punya guru. Ada sahabat laki-laki yang belajar juga pada sahabat wanita seperti belajar pada Aisyah, punya guru juga. Jadi guru itu belajar langsung. Maka jangan mengandalkan media sosial terus. Saya mau belajar jarak jauh saja. Kecuali kalau antum darurat di pelosok, kerja di offshore, di tengah hutan. Ya, itu baru mungkin jadi alasan bisa belajar, ada rekaman video, ada rekaman ini, rekaman audio ini. Ya silakan. Namun kalau ada peluang untuk belajar majelis ilmu, gunakan kesempatan belajar dalam majelis ilmu. Itu lebih afdol. Belajar itu seperti itu. Dari sini tahu teman yang baik, dari sini tahu gurunya itu akhlaknya gimana, kelakuannya gimana. Dicontoh semuanya. Kalau semuanya serba di dunia maya nggak nyata, antum nggak tahu kelakuan itu bagaimana, interaksi dengan teman itu bagaimana, bersosialisasi itu seperti apa, ketemu orang-orang soleh itu bagaimana, nggak akan dapat pengaruh seperti itu. Bagaimana cara minta maaf kepada teman namun orang tersebut sudah meninggal? Banyak doakan dia kalau memang dulu pernah banyak buat salah. Saya dulu sewaktu kuliah mendapat tugas untuk berwirausaha. Karena saya malas, akhirnya saya cuma bikin usaha fiktif dengan laporan palsu. Dusta berarti. Tapi saya malah mendapat modal dari negara atas laporan usaha tersebut. Dana dari Kementerian Dikti. Wah, luar biasa ini. Bohong aja dapat duit. Terus bagaimana taubat saya? Apakah cukup dengan 3 rukun taubat saya tadi? Kalau dapat dana berarti kembalikan, ya harus terus terang. Ini fiktif semuanya Pak, gitu. Bilang lapor sama Dikti tadi. Pak ini fiktif semuanya, nggak benar ini. Karena hak manusia. Jadi 3 antum penuhi, namun yang hak manusia diselesaikan juga. Karena buat laporan fiktif, nggak benar berarti. Bolehkah sholat isya dilakukan di awal waktu tapi sholat ba'diyahnya dilakukan menjelang tidur jam 10 malam? Isyanya awal waktu, misalnya ini ya, habis pengajian jam 9 baru ba'diyah isyanya, boleh. Yang penting sholat rawatib kerjakan ketika sholat, waktu sholatnya masih ada. Berapa maksimal boleh menjeda sholat wajib dan sunnah ba'diyah yang mengikutinya? Yang penting waktu sholat sunnahnya masih ada. Ketika akan sholat di kendaraan bis yang dinyalakan musik, apakah tetap harus sholat tepat waktu? Sebisa mungkin seperti itu. Kalau bisa, minta pada pak supirnya, ini waktu sholat dipelanin dikit, kita mau sholat. Bicara kayak gitu baik-baik. Insya Allah diturutin kalau dia memang sangat menghormati konsumen. Menjamak sholat sebelum safar apakah boleh? Nah ini, kalau untuk qashar sholat cuma boleh dilakukan kalau sudah safar. Saya ulang. Qashar sholat cuma boleh dilakukan kalau sudah safar. Antum masih di sini mau berniat mau pergi terbang ke Jakarta misalnya, ya belum, karena masih di sini di Jogja. Ketika antum sudah terbang ke Jakarta baru, di sana itu mengqashar. Kita bahas qashar dulu. Karena qashar itu ditemukan ketika safar saja, tidak pada keadaan lain.
Namun kalau jamak, misalnya ini, saya perkirakan waktu saya ini sekarang maghrib, ya mau masuk maghrib. Saya khawatir kalau saya tidak jamak ini, saya naik kereta, isyaknya itu di stasiun saya nggak dapat karena langsung nanti saya naik kereta langsung ke Jakarta misalnya. Di kereta juga nggak nyaman, ya sudahlah saya jamak sholat, isyaknya saya majukan ke waktu maghrib. Namun isyaknya belum dikosor, cuma apa? Menjamak saja. Jamaknya jamak apa berarti? Takdim kalau di situ. Saya tidak sengaja bangun kesiangan jam 8 ketiduran, luar biasa. Saat itu saya belum sholat subuh, apa boleh saya sholat subuh jam 8? Boleh nggak? Boleh, ya itu karena ada uzur. Namun jangan diulang terus tiap hari. Ustadz, kami ingin bertanya, mana yang diutamakan, mengikuti imam atau menyelesaikan bacanya diwajibkan seperti Al-Fatihah, tahiyat awal dan akhir, sekalipun imam itu ketika sholat gerakannya relatif cepat. Kalau kita yang terlalu lambat, maka ikuti imam, walaupun Al-Fatihah kita belum selesai, bacaan tahiyat awal belum selesai, bacaan tahiyat akhir belum selesai. Namun kalau imam yang memang keterlaluan cepatnya, kita sudah timbang-timbang, saya sudah standar, saya sudah cepat ini, kok luar biasa imam lebih cepat daripada saya, berarti antum pakai standar normal. Imam sudah ruku, antum belum selesaikan bacaan Al-Fatihah misalnya, tidak ikuti imam, selesaikan bacaan Al-Fatihah dulu, terus ruku pelan-pelan. Kok dia sudah disujud? Pelan saja nggak apa-apa, karena ketika itu antum sudah niat mufaroqah, berpisah dari imam di dalam sholat. Harus seperti itu. Penting kan tumaknina, tidak cepat-cepat, itu lebih afdol. Apakah bisa dikatakan dapat 1 rakaat bersama imam apalagi imam sedang rukuk, namun jam masbuk baru takbir dan belum sempat rukuk bersama imam, dan ketika makmum hendak rukuk imam sudah bangkit dari rukuk, berarti tidak dapati imam rukuk, maka tidak dihitung 1 rakaat. Bagaimana sikap kita ketika kita sedang mengerjakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, namun ada orang yang di belakang kita mengisyaratkan untuk kita menjadi imam dengan cara nepuk punggung kita, maka ketika itu antum sholat ba'diyah, sholat munfarid, maka ubah niat jadi imam, tapi antum tetap niatnya sholat sunnah, di belakang sholat wajib. Boleh imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Kesimpulannya boleh beda niat antara imam dan makmum. Saya akan keluar kota besok selama 1 minggu. Bolehkah saya menjamak sholat selama di kota tersebut? Batasan menjamak sholat itu sebentar. Kalau qashar berarti selama antum safar. Lama safar itu bagaimana? Dihitung bersafar jika antum kurang dari 4 hari. Jadi dari 4 ke bawah. Namun kalau sudah 4 hari lebih, maka sudah disebut mukim, maka tidak qashar. Kalaupun jamak ini tidak kaitannya dengan safar, namun antum sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang terdapat banyak bid'ah di dalamnya, sedangkan masjid tersebut dekat dengan rumah kita? Tetap sholat di situ. Selama bid'ahnya bukan kekafiran, itu masih bisa sah sholat di tempat tadi. Namun ya kebid'ahannya tidak kita ikuti. Kalau misalnya zikir pada sholat antum yakini zikir sendiri, ya sudah zikir sendiri ketika itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita memilih istri yang tidak memiliki penyakit turunan seperti asma, buta warna dan lain-lain? Boleh-boleh saja. Nanti info seperti itu ya bisa tanyakan kepada keluarga dekatnya, tanya-tanya tentang penyakit. Boleh sah-sah saja seperti itu. Ustadz, saya sedang jatuh cinta. Saya ada akhwat yang menyatakan perasaannya kepada saya, dan saya juga suka padanya. Ketika saya ingin maju untuk menikah, ibu saya belum mengizinkan karena saya masih kuliah semester akhir dan belum kerja, sementara akhwat sudah kerja. Minta solusinya Ustadz, halalkan atau pertahankan atau tinggalkan? Tinggalkan. Antum tinggalkan itu karena belum waktunya, ibu belum restui. Sementara tinggalkan dulu, jangan hubungan-hubungan lagi sampai waktunya, saatnya baru antum menyatakan cinta yang tulus padanya kalau sudah sah. Ana sudah cerai 1 tahun yang lalu, tetapi pada saat ditalak
posisi saya mantan suami berjauhan, dan pada tanggal surat tersebut surat panggilan sidang dari pengadilan agama, pada saat posisi saya sedang haid dan saya tidak mengkomunikasikan dengan pengacara. Apa hukumnya Ustaz? Tergantung kalimat talaknya jatuhnya kapan. Kalau kalimat talaknya bukan pada saat itu, biasanya coba sampaikan uzur saja kepada pengadilan agama, saya sedang haid, baiknya jatuh talaknya tidak pada saat saya haid. Kalau enggak jadi nanti talak bid'i. Kitab apa saja untuk belajar dasar Islam dan kitab apa ya saja untuk belajar mazhab Syafi'i. Belajar dasar Islam, coba kalau akidah pelajari semua kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua, kalau untuk belajar mazhab Syafi'i, baca dua kitab penting yang dasar sekali, Matan Safinatun Najah, kemudian Matan Al-Ghaya wa Takrib atau Matan Abi Syuja. Itu fikih dasar dalam mazhab Syafi'i, namun saran saya dengan panduan guru. Apakah di sebuah warung tenda terdapat dua pekerja laki-laki dan perempuan bisa dianggap ikhtilat? Bisa. Kerja bareng-bareng dengan perempuan seperti itu dimaksudkan ikhtilat. Apabila seorang wanita sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, apa saja yang dilarang dan dibolehkan baginya? Di masa sekarang apakah wanita tersebut boleh aktif di dunia online, misal medsos, melakukan jual beli online dan lain-lain? Setahu saya dia tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah. Adapun untuk bisnis online-nya wallahu alam. Kalau memang bukan aktivitas keluar rumah, sah-sah saja seperti itu, apalagi darurat. Suami saya tidak romantis. Sehingga saya ia hanya romantis pada awal-awal pernikahan saja. Ia hanya minta dipeluk kalau sedang kedinginan atau ketika berurusan dengan masalah ranjang saja. Waduh, ini bahaya nih. Sungguh terkadang saya berpikir dia tidak cinta dan menikah dengan saya karena kasihan saja. Ustadz, dia lebih sering menyentuh handphonenya daripada istrinya. Saya sangat sedih. Mohon nasihat untuk bisa bersabar dan memperbaiki hubungan rumah tangga. Nasihati suami, dia itu cintanya pada HP atau pada istri? Nafkahnya itu pada siapa? Tanggung jawabnya itu pada siapa? Jadi harus tahu diri, suami itu harus tahu diri. Dia punya tanggung jawab seperti apa. Jangan jadi seperti Abu Darda. Abu Darda itu nggak peduli istirahatnya, nggak peduli istrinya, ya cuma mikir ibadah saja. Maka Salman pernah nasihati dia, wali nafsika alaika haqqon, wali rabbika alaika haqqon, ya wali ahlika alaika haqqon. Wahai Abu Darda, dirimu butuh istirahat, kamu juga butuh ibadah, keluargamu juga butuh perhatian. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka setiap hal-hal tadi berikan porsinya masing-masing. Jangan zalimi. Maka istri punya kesempatan juga diberikan perhatian. Bukan lihat HP terus, diajak jalan-jalan, diajak makan bakso, diajak jalan-jalan kemana. Butuh seperti itu, ya. Jadi harus memperbarui hubungan dengan istri seperti tadi. Ustadz, saya ingin menikah, apa ciri-ciri dan kriteria wanita solehah? Tunggu nanti awal bulan, pas Kemis pertama, insya Allah akan dibahas lagi. Saya masih memiliki adab dan akhlak buruk sesama muslim. Mohon nasihati saya masih memiliki adab dan akhlak buruk sesama muslim. Gini, akhlak buruk ada, itu poin paling penting di sini adalah ketika dia jauh dari agama. Semakin jauh dari agama, maka untuk akhlak terhadap sesama pasti tidak diperhatikan. Dengan teman kos tidak pernah tegur sapa, suaranya keras-keras. Mungkin kalau dia nyetel sesuatu, murotal dia kencang-kencangkan gitu. Nggak perhatikan adab. Semuanya serba egois. Namun kalau antum punya ilmu akan sadar, oh ini salah, oh ini benar. Berarti kunci utama ya ngaji dalam majelis ilmu. Yang kedua, miliki teman-teman yang baik juga. Jangan-jangan antum terpengaruh juga dengan teman-teman yang jelek. Yang satu bicaranya kotor, keluar nama-nama hewan, binatang itu keluar semuanya. Kata-katanya itu menyakitkan. Antum bisa terpengaruh dengan teman yang kata-katanya kasar seperti tadi. Berarti kalau lingkungannya kurang bagus, hijrah, pindah ke lingkungan yang lebih baik. Jadi perbaiki, lihat mana di sini yang kekurangan-kekurangannya. Siapa tahu bukan dari diri antum aja, tapi dari lingkungan. Saya jago futsal. Ketika bermain, teman saya sering curang dengan cara menarik baju atau menjatuhkan saya. Terkadang saya kesal, Ustadz, bagaimana ini? Ya jangan cemen lah, memang kayak gini kalau main bola.
Ya memang orang main bola kasar-kasar kayak gitu kan. Kalau main-main halus, ya diving aja kamu. Kalau di ini senggol sedikit, wah gitu teriak-teriak gitu, muter-muter guling-guling gitu loh. Ya antum bohongin lagi gitu. Ya jelas main santai, sewajarnya saja gitu, main nggak kasar-kasar, tahulah aturan-aturan, nggak nyakiti yang lain gitu, jujur dan seterusnya. Kalau pemain futsal itu jujur tuh luar biasa coba. Ya, dia back lagi handsball itu, wah saya wasit, saya handsball tadi. Wah luar biasa tadi itu. Penalti aja nggak apa-apa, saya jujur ini wasit, wah itu luar biasa itu. Mohon pencerahan dan tips-tipsnya serta kiat-kiat agar saya mendapatkan restu dari orang tua untuk menikah. Di mana orang tua saya sepertinya masih ragu dengan saya karena saya belum lulus kuliah dan belum juga kerja. Ya berarti gampang solusinya, lulus kemudian kerja. Apalagi coba, orang tua kan belum yakin di situ. Antum yakinkan dalam masalah ini dulu. Terus ini pertanyaan campur. Apakah maksud dari hadis tentang diharamkannya duduk di antara tempat yang dingin dan panas? Wallah, saya belum tahu hadisnya. Apakah ayah yang menafkahi keluarga dan ibu yang memasakkan makanan untuk berbuka akan mendapatkan pahala serupa anggota keluarga yang berpuasa? Kalau ibu yang masak, uangnya dari bapak, berarti ibu dapat pahala, bapak juga dapat pahala. Sumber uangnya dapat pahala, yang masak juga dapat pahala. Dua-duanya berarti dapat ganjaran. Bagaimana hukum pakai sandal yang ketukar ketika setelah dari masjid? Nah, ini sering ini berarti di MPD juga. Jadi sadar-sadar gitu. Kalau memang itu bukan milik antum, sudah. Memang nasib antum berarti ada yang ketukar sandal dengan antum. Antum jangan tukar lagi dengan yang lain, nanti ketukar terus ini. Yang ini ketukar, nanti yang lain ketukar lagi. Semua berturut-turut kayak gitu. Wah, nggak bisa ini. Kayaknya ini ketukar dengan sandal saya. Tadi ada banyak yang mirip. Ya, nanti kayak gitu semua alasannya. Sudah ngalah berarti. Sudah sendal saya nggak ada ini, ya sudah, saya ngalah saja, saya cari sendal yang baru. Daripada antum melanjutkan ini, ya kayak gitu terus nanti selanjutnya itu antum zolim yang lain zolim yang lain lagi, terus berantai terus seperti itu. Sebenarnya awalnya boleh jadi kita husnuzon cuma karena lupa saja, karena warnanya sama gitu. Namun ada yang ini, aduh sendal saya diambil, sudahlah saya pakai sendal ini sajalah. Nah gitu. Sebenarnya seperti itu. Kita kan husnuzon pada yang sholat kan. Nah, namun sikap kita sendiri gimana? Saya cari-cari sendal saya nggak ada, sudah husnuzon ketika itu dengan cara sudah saya ngalah saja. Mudah-mudahan nanti dapat ganti yang lebih baik. Saya ngalah, cari sendal baru, beli sendiri berarti, gitu. Bagaimana hukum? Apakah puasa Asyura tetap sah dan dapat ganjaran pahalanya jika lupa mengerjakan yang wajib? Contohnya lupa sholat subuh karena kesiangan. Dia kerjakan sholat subuh lagi karena kesiangan tersebut dan puasa Asyura insya Allah tetap sah. Apa hukumnya makan daging sapi wagyu yang selama hidupnya diberi asupan atau minuman khamar? Jika sapi wagyu Jepang diberi sake, kalau di barat seperti Praha diberi wine. Di Indonesia kini sudah banyak yang menyajikan menu daging sapi wagyu yang belum jelas kehalalannya tadi. Kalau memang diketahui ini minumnya itu khamar, berarti dia minum sesuatu yang najis menurut jumhur ulama. Khamar itu najis menurut jumhur ulama. Maka kalau dia minum sesuatu yang najis seperti ini, berarti nantinya jadi hewan jalalah. Selama masih mengkonsumsi tersebut, maka dagingnya haram. Kalau dia belum disembelih, berarti sapi ini belum sembeli, dia dinetralkan lagi makanannya, kembali cari makanan yang halal, baru beberapa waktu baru dikatakan dagingnya jadi sehat lagi dan kita bisa mengkonsumsinya. Jadi nanti statusnya ke hewan jalalah. Saya baru tahu kalau ada sapi seperti ini. Apakah niat untuk melakukan suatu ibadah harus dimunculkan secara detail, misal untuk membedakan sholat wajib atau sunnah? Cukup dalam batin saja. Memang pertanyaan ini cenderung pada ulama yang menyatakan ada lafaz niat. Namun lafaz niat itu ada, ini beda pendapat. Memang para ulama sebagian menyunahkan itu, sunnahkan hal itu. Namun yang tepat dan ini pun dianggap secara ijma, niat cukup dalam batin saja, tidak perlu dilafazkan. Saya mendengar perkataan seorang dai, ini sudah saya pernah jawab.
Apakah ada seorang yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit dengan membaca ayat Al-Quran yang ditiupkan ke air dan air tersebut diminum bagi yang sakit? Apakah termasuk syirik? Ada yang menggunakan media ruqyah, menggunakan media air. Dan Allah, seingat saya ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau masih membolehkan hal tersebut. Malas sedikit. Ustadz, Anda ingin mengikuti saham dengan tata cara mendaftar dan ikut secara online di salah satu perusahaan. Bagaimana ini hukumnya? Coba lihat detail perusahaan itu bagaimana, sahamnya, sistem kerjasamanya seperti apa. Nanti akan tahu nanti hukum detailnya seperti apa. Kalau harta yang tidak bisa dikembalikan, diserahkan kepada yang membutuhkan. Kadar tidak bisanya seperti apa? Contoh misalnya, tidak bisa dikembalikan, yang punya harta ini sudah meninggal dunia. Atau kita tidak tahu orangnya di mana. Maka ketika itu kita sedekahkan dengan maksud atas nama orang yang punya tadi. Harta saya seperti semua pakaian, motor dan lain-lain berasal dari penghasilan bermusik dahulu. Bagaimana dengan harta tersebut? Kalau tidak dimanfaatkan lebih baik dibersihkan dengan cara tidak dipakai. Wallahu a'lam. Saya pernah membeli cincin emas melalui online. Sebelum saya tahu bahwa membeli emas dengan tidak tunai itu dilarang. Jadi saya harus bagaimana Ustaz? Taubat dalam hal ini? Kalau mau kembalikan yang agak sulit untuk hal itu, ya pokoknya tidak diulang lagi dan menyesali hal tersebut. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang fatwa MUI yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai? Wallahu a'lam. Saya belum tahu detail dan maksudnya. Namun selama ini saya masih berpendapat jual beli emas secara online tidak dibolehkan atau secara tidak tunai tidak dibolehkan. Karena berdasarkan hadis. Apa hukumnya jadi ojek online yang konsumennya pakai GoPay atau sejenisnya? Kalau pembayaran GoPay-nya, baiknya antum nggak dukung kalau jadi tukang ojek online-nya, karena nanti mendukung dalam hal yang bermasalah kalau transaksi GoPay-nya bermasalah. Saya ditawari kontrak kerja oleh suatu PT di bidang IT, di mana PT tersebut adalah perusahaan yang memenangkan tender dari Bank Indonesia. Jadi secara hukum saya berada di bawah naungan PT tadi, namun penempatan kerja saya di bank tadi. Dengan kata lain, saya sedang mengerjakan proyek untuk bank tersebut. Kalau tidak kerjakan proyeknya lebih bagus, kalau enggak yuk resign. Apakah ada cara membuat PayPal yang halal? Saya belum tahu ya cara membuatnya yang halal untuk ini. Terus ini dua ya, sebentar. Ustadz, bapak saya meninggal dunia pada 24 Ramadan lalu, Jumat malam. Mohon doanya untuk bapak saya, semoga Allah mengampuni dosanya dan masukkannya dalam surga. Apakah meninggal pada bulan Ramadan memiliki keutamaan? Yang jelas dia meninggal pada bulan yang mulia. Mudah-mudahan husnul khatimah. Meninggal Jumat malam pukul 22, apakah termasuk dalam hadis yang meninggal di hari Jumat? Iya. Kalau pada malam Jumat ya, bukan pada malam Sabtunya, malam Jumatnya. Berarti ini Jumat malam apa? Oh, ini Jumat malam, berarti malam Sabtu. Karena hadis yang katakan ini pada hari Jumatnya. Hari Jumat mulai dari malam Jumatnya. Saya akhwat, saya terkena sihir lebih dari 1 kali. Sudah ruqyah, namun memang belum diberi kesembuhan. Apakah zikir pagi petang bisa saya baca tiap waktu, seperti siang hari atau tengah malam, agar kesembuhan lebih cepat selain dengan ruqyah mandiri? Allah alam, bisa seperti itu. Kencangkan lagi zikir pagi petang sebelum tidur, dan bacaan-bacaan ruqyah tertentu di buku-buku ruqyah bisa dibaca berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan. Terakhir, bagaimana cara kita menghindari suuzon kepada orang lain? Sebagai contoh, salah seorang teman saya selalu memposting status galau namun dibarengi dengan status hijrah. Jadi hal tersebut membuat saya kurang nyaman dan timbul pikiran yang tidak baik. Ya sudah, nggak usah ikuti statusnya, selesai. Antum nggak usah baper-baperan dengan status orang gitu. Dia mau status bagaimanapun, urusan dosa ya dosa dia sendiri nantinya, salah ya salah dia sendiri gitu. Kalau kecuali salahnya fatal, misalnya postingannya bermasalah, nasihati baik-baik lewat inbox. Kalau dia banyak galau, banyak ini, gak terlalu penting, gak usah ditanggapi saja, lewat aja gitu, sudah. Anggap saja angin lalu, gak usah terlalu baper dengan status orang. Anggap berlalu aja, sudah selesai. Antum terlalu banyak perasaan untuk status ini, habiskan waktu, masih ada lain yang lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan juga untuk hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pekan depan dengan
pembahasan yang sama. Dan insyaallah di malam Ahad bagi warga Bantul ada kajian di Masjid Agung Bantul sekaligus membahas buku dan dibagi gratis bukunya mereka yang merugi ba'da maghrib di Masjid Agung Manunggal Bantul sampai jam 8 malam minggu besok. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.